Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tentang algoritma naive Bayes. Yang dimana algoritma naive Bayes ini digunakan untuk teknik klasifikasi data mining. Jadi di sini algoritma naive Bayes ini kita gunakan untuk mengklasifikasi sebuah data atau kumpulan-kumpulan data untuk menghasilkan suatu hasil ataupun nanti kelasnya. Oke ya. Nah, jadi di sini dikatakan dapat dilihat bahwasanya naive Bayes classifier ini pada dasarnya itu adalah teorema Bayes. Sudah, naive Bayes classifier ini atau NBC ini pada dasarnya merupakan daripada teorema Bayes. Atau dulu ketika waktu belajar matematika di SMA itu kita belajar peluang. Peluang itu merupakan daripada si teorema Bayes. Nah, jadi di sini dasar daripada naive Bayes adalah teorema Bayes. Jadi di sini kalau mungkin bertanya, kenapa bisa sama antara naive Bayes dengan teorema Bayes? Karena itu memang dasarnya itu sama. Nanti rumus yang kita gunakan itu juga sama, hanya bedanya adalah pengaplikasian atau pengimplementasi terhadap hasilnya nanti berbeda di sini. Jadi di sini dikatakan memang NBC ini naive Bayes classifier merupakan suatu metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Nah, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, NBC ini dasarnya adalah teorema Bayes. Sudah, di mana metode pengklasifikasikan dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yaitu si Thomas Bayes. Nah, jadi probabilitas itu kan adalah kemungkinan. Probabilitas di sini adalah kemungkinan. Balik lagi ya, dasar dari probabilitas adalah peluang. Jadi misalnya kita anggap ada sebuah dadu di mana dadu itu ada 6 sisi. Sudah, dadu itu ada 6 sisi. Kemudian dadu itu kita lemparkan. Untuk mendapatkan angka 6 maka peluangnya adalah 1/6. Kenapa? Karena angka 6 itu hanya satu sisi. Sudah dibanding dengan 6 sisi lain. Jadi pada dasarnya itu seperti itu. Sudah. Nah, di sini dikatakan teori Bayes atau dikenal dengan kaidah Bayes memainkan peran yang sangat penting dalam penerapan probabilitas. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Thomas Bayes. Kaidah Bayes merupakan kaidah yang memperbaiki atau merevisi suatu probabilitas dengan cara memanfaatkan informasi tambahan. Maksudnya di sini adalah probabilitas awal atau prior probability yang belum diperbaiki dengan rumusan berdasarkan informasi yang tersedia saat ini. Nah, jadi di sini penggunaan naive Bayes di sini kita akan mengolah data. Jadi penggunaan naive Bayes ini pada data mining sini adalah kita akan mengolah data. Ini mana untuk pengolahan data itu kita sudah memiliki data sebelumnya. Kemudian dari data sebelumnya itu akan kita olah untuk mendapatkan hasil berdasarkan dengan data yang baru. Atau di sini pada data mining itu kita sebutnya sebagai dataset. Oke. Dataset. Oke. Atau di sini kumpulan datanya. Nah, jadi pada data mining itu biasanya data dikumpul atau pada sebuah database. Nah, inilah yang kita sebutnya sebagai dataset. Jadi di sini konsep kerja naive Bayes classifier pada data mining ini, kita akan mengolah data yang sudah tersimpan pada dataset ini. Sudah. Kemudian akan kita sesuaikan dengan data testingnya atau data ujinya atau di sini data barunya. Oke. Nah, jadi di sini tadi dikatakan di sini adalah maksudnya probabilitas awal atau prior probability yang belum diperbaiki dengan rumuskan berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, kemudian dibentuklah probabilitas berikut. Nah, maksudnya itu seperti ini. Kita akan mengolah data yang berada pada dataset ini, kumpulan-kumpulan data ini berdasarkan dengan ini. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah data yang baru ini itu kira-kira nantinya akan masuk ke dalam klasifikasi yang mana. Kenapa klasifikasi? Balik lagi, tujuan naive Bayes classifier adalah untuk mengklasifikasikan sebuah data. Jadi kita akan mengklasifikasikan adalah datanya. Nah, jadi di sini dasarnya tuh seperti ini. Jadi maksudnya gimana? Oke. Jadi ini A, B, dan A, kemudian ini B. Ini maksudnya apa? Oke. Ibaratnya ini ada dua buah himpunan ya. Ada dua buah himpunan A dan juga himpunan B. Sudah? Nah, maksudnya di sini kita ingin melihat yang A ini seberapa terpengaruh terhadap B.
atau yang disebut sebagai ini. Oke. Nah, sudah. Jadi ada dua himpunan A terhadap B. Jadi di sini dikatakan himpunan A ini terpengaruh terhadap si B-nya ini. Oke, mungkin dasarnya itu ini. Dasarnya tuh ini. Dasar daripada naive Bayes itu dasarnya tuh ini. Balik lagi, itu dasarnya di sini adalah peluang. Kenapa? Ya balik lagi ya. Teorema Bayes dasarnya itu adalah tentang peluang atau tentang probabilitas atau kemungkinan. Nah, jadi sebenarnya rumus dasarnya tuh ini. Tetapi dikembangkan untuk banyak permasalahan. Contohnya apa? Sistem paket. Sistem paket bisa menggunakan teorema Bayes. Kemudian data mining juga bisa menggunakan teorema Bayes. Ya, tergantung dengan kita mau pengimplikasian atau pengimplementasinya seperti apa. Nah, contohnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini, kita ingin menghitung nilai probabilitasnya atau nilai kemungkinannya. Nah, di sini total himpunannya itu adalah 100 orang. Sudah? Total orangnya adalah 100 orang. Di sini dikatakan misalkan dari 100 orang mahasiswa menunjukkan 20 orang mahasiswa menyukai keduanya. Oke, 20 orang menyukai keduanya. Kemudian 30 orang mahasiswa menyukai bulu tangkis tetapi tidak menyukai voli. Berarti 30 itu hanya suka bulu tangkis tapi tidak suka voli. Kemudian 40 mahasiswa menyukai voli aja tapi nggak suka bulu tangkis, dan 10 orangnya tidak menyukai keduanya. Oke, jadi di sini kita masukkan ke dalam konsep teorema Bayes. Kita bisa buat di sini. Yang 20 ini kita bagi dengan 100. Kenapa? Karena 100 kan total data keseluruhan. Balik lagi masuk ke sini. Balik ke sini. Berarti sini A terhadap B. Berarti sini ini adalah 20. A-nya berapa? 100. Berarti tinggal kita bagikan 20 dibagi 100, hasilnya adalah 0,2. Kemudian yang 30 ya sama, 30 bagi 100 berarti hasilnya adalah 0,3. Kemudian 40 bagi 100 hasilnya adalah 0,4, dan yang terakhir adalah 10 bagi 100 hasilnya adalah 0,1. Nah, di sini ketika kita jumlahkan, yang ini kita jumlahkan hasilnya harus 1, yang ini kita jumlahkan hasilnya juga harus 1. Nah, ini adalah dasarnya. Jadi ini adalah dasarnya. Nah, di sini ada contohnya. Oke, nah contohnya di sini daripada si ini ya, daripada yang ini. Daripada si ini, kemudian kita masukkan contohnya, kita buat pengaplikasiannya menggunakan si naive Bayes classifier. Nah, di sini P artinya di sini adalah probabilitas A ya dan B ya. Maksudnya apa? Dia menyukai bulu tangkis dan juga menyukai bola voli. Sudah? Menyukai bulu tangkis dan juga menyukai bola voli. Nah, di sini kita lihat A-nya ya, B-nya juga ya. Di sini nilainya 0,2. Kemudian yang A-nya ya, B-nya tidak. Ini maksudnya apa? Dia menyukai si bulu tangkis tetapi tidak menyukai bola voli. Dia menyukai bulu tangkis tetapi tidak menyukai bola voli. Nah, didapatlah seperti ini. Kemudian kita ingin menghitung probabilitasnya. Gimana? Ya masuk dalam rumus yang ini. Kita masuk ke dalam rumus yang ini. PA. Sudah? PA sama dengan ya, B sama dengan ya. 0,2. Dapat dari mana? Dari sini. Nah, di sini PB sama dengan ya. Oke ya. Yang PB berarti yang ini ya. B bukan PA. Kalau tadi katanya PA sama dengan ya, maka hasilnya yang kita gunakan adalah 0,5. Nah, tapi di sini yang diminta adalah PB sama dengan ya. PB, probabilitas B sama dengan ya 0,6. Nah, berarti sini probabilitasnya tinggal kita bagikan. 0,2 dibagi 0,6 hasilnya adalah 0,33. Nah, kemudian di sini kita ingin menghitung probabilitas seseorang tidak menyukai bola voli bila diketahui dia menyukai bulu tangkis. Nah, di sini kita lihat nih, PA-nya ya, B-nya tidak. PA-nya ya, B-nya tidak. Berarti di sini 0,3. Kemudian kita di sini lihatnya adalah PA ya. PA tetapi yang ya di sini hasilnya adalah 0,5. Berarti tinggal kita bagikan 0,3 dibagi dengan 0,5, maka hasilnya probabilitasnya adalah 0,6. Nah, ini adalah penggunaan daripada rumus yang ini. Yang tadi yang kita bahas tadi itu adalah penggunaan daripada rumus yang ini. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah contoh, tapi belum kita penggunaan teorema penggunaan naive Bayes ini pada si data mining. Nah, selanjutnya di sini ada ini sebuah penelitian ya. Ini ada sebuah penelitian
dikatakan dari hasil penelitian itu adalah NBC atau Naive Bayes Classifier bekerja sangat baik dibandingkan dengan model classifier lain. Maksudnya gimana? Ya oke, pada data mining itu ada Naive Bayes, ada Discussion Tree, kemudian ada Neural Network yang dimana yang ketiga ini merupakan teknik klasifikasi daripada data mining. Jadi ketiga ini merupakan teknik klasifikasi dari data mining. Nah, jadi di sini dari penelitian ini dia membandingkan 3 metode, Naive Bayes, Discussion Tree, Neural Network. Dari ketiga ini dikatakan bahwasanya si Naive Bayes Classifier lah bekerja dengan sangat baik dibandingkan dengan yang lainnya. Diukur dari mana? Diukur dari tingkat akurasi. Jadi dari 3 metode yang dibandingkan tadi, akurasi yang didapatkan NBC ini tingkat akurasinya lebih tinggi. Nah, di sini bagaimana sih proses ataupun apa sih keuntungan ketika kita menggunakan Naive Bayes? Nah, keuntungannya di sini adalah metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan yang kecil untuk menentukan estimasi. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan data seluruhnya. Jadi misalnya datanya ada banyak, kita bisa hanya gunakan sedikit aja. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan data yang banyak. Tetapi di sini yang harus diketahui adalah kita harus mengetahui manakah yang menjadi atributnya, sudah, manakah menjadi atributnya, manakah menjadi variabelnya, manakah menjadi kelasnya. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak bisa membedakan mana variabel mana kelas, itu sulit. Sekali lagi, kalau di sini kita tidak bisa membedakan mana variabel mana kelas, itu sulit. Makanya di sini pastikan kita harus tahu dulu mana menjadi variabel, mana kelasnya. Jadi di sini tahapan proses Naive Bayes ini seperti ini ya. Nah, kalau ini mungkin bisa dibaca sendiri ya. Nah, tahapan Naive Bayes ini di sini pertama kita menghitung jumlah kelas atau labelnya. Berarti nanti ada hasilnya itu yang kita hitung. Kemudian menghitung jumlah kasus per kelasnya. Kemudian kalikan semua variabel kelas dan kemudian yang keempat bandingkan. Nah, ini tahapannya. Oke. Nah, di sini Naive Bayes Classifier ini merupakan metode atau algoritma pada data mining yang merupakan digunakan untuk kasus supervised learning. Sudah, Naive Bayes Classifier ini atau teknik klasifikasi Naive Bayes ini pada data mining kita gunakan untuk menyelesaikan kasus supervisor. Yang dimana supervised learning ini artinya adalah sebuah data, kumpulan data atau dataset itu sudah memiliki label atau kelasnya. Jadi di sini pada data mining nanti pada data mining itu ada namanya supervisor dan unsupervised. Oke. Bedanya apa? Nah, yang bedanya kalau supervised learning ini dia wajib ada namanya kelas. Wajib ada namanya kelas atau label. Sedangkan unsupervised ini tidak ada labelnya atau tidak ada kelasnya. Gimana nanti mungkin kita bisa melihat gimana sih contoh daripada supervised learning ini. Jadi sini perbedaannya. Nah, kalau yang ini biasanya digunakan untuk klasifikasi. Nah, kalau yang ini biasanya digunakan untuk klasterisasi. Jadi yang ini digunakan untuk klasifikasi, yang ini digunakan untuk klasterisasi. Jadi supervisor pada umumnya digunakan untuk mengklasifikasikan atau teknik klasifikasi dari data mining, sedangkan unsupervised learning itu digunakan untuk klasterisasi pada data mining. Nah, di sini ya, oke ini kita skip aja. Karena ini prosesnya sudah saya jelaskan tadi. Sama juga ini. Nah, di sini oke, rumusnya ini sebenarnya, X, tapi sebenarnya ini penjabaran pada data miningnya. Ini merupakan penjabaran daripada data miningnya. Kalau yang ini merupakan dasar daripada teorema Bayes. Yang ini merupakan dasar daripada teorema Bayes, sedangkan yang ini merupakan penjabaran teorema Bayes pada data mining. Nah, gimana? Kita masuk ke dalam contohnya. Contohnya seperti ini. Ada sebuah bank swasta sudah ingin melihat seorang nasabah dia mengajukan kredit KPR, kredit perumahan rakyat. Sudah ada sebuah bank swasta, kemudian adalah
kita anggap di situ ada nasabahnya. Nasabahnya ingin mengajukan KPR, kredit perumahan rakyat atau kredit pemilikan rumah gitu. Nah, permasalahannya di sini adalah bank ini masih belum tahu ini. Bank ini masih belum tahu kira-kira proses pengajuan dari nasabah itu diterima atau tidak. Sekali lagi, ada sebuah bank swasta, ada sebuah bank, kemudian ada seorang nasabahnya ingin mengajukan KPR dari bank tersebut. Nah, biasanya kalau bank itu kan pasti ada survei dan segala macam. Nah, di sini bank ini nggak bisa langsung memutuskan. Kenapa? Karena dia harus melihat kriteria-kriterianya. Apa aja? Nah, di sini ada 3 kriterianya. Yang pertama itu adalah umurnya, kemudian penghasilannya, kemudian adalah BI checkingnya. Nah, sama gitu. Berarti di sini kita harus mengambil sebuah keputusan berdasarkan daripada ini, yang dimana untuk proses penyelesaian nanti kita gunakan si knife bias classifier. Jadi sekali lagi di sini penggunaan contoh kasus daripada si NBC ini kita gunakan untuk proses persetujuan. Persetujuan apa? Persetujuan seorang nasabah ketika ingin mengambil KPR pada sebuah bank. Apakah pengajuannya itu diterima atau tidak? Berdasarkan apa? Berdasarkan dengan data-data sebelumnya. Oke. Contohnya seperti ini. Ada 6 data yang sudah diberikan. Nah, inilah yang disebut sebagai dataset. Ini disebut sebagai dataset. Ini disebut sebagai data testing. Oke. Sudah? Maksudnya gimana? Oke, tadi dikatakan di awal bahwasanya kriterianya tuh hanya 3, yaitu umur, penghasilan, BI checking. Nah, hasil inilah yang disebut dia sebagai labelnya. Inilah yang disebut dia sebagai dengan label atau kelas. Inilah yang disebut sebagai dengan label atau kelas. Maksudnya apa? Itu adalah hasilnya. Maksudnya hasilnya gimana? Oke, kita lihat dari datanya. Nah, yang pertama atas nama Imam. Oke. Di sini untuk variabel atau untuk atribut umur. Dikatakan hasilnya adalah umurnya di bawah 30 tahun. Kemudian penghasilannya tinggi. Kemudian setelah dicek BI checking hasilnya adalah baik. Maka keputusannya di sini adalah ya. Kemudian yang ini, yang kedua atas nama Lutfi ini umurnya di atas 30 tahun. Sudah, penghasilannya rendah. BI checkingnya baik, tetapi hasil keputusannya di sini adalah tidak. Begitu juga sampai dengan yang Ahmad yang umurnya di atas 30, penghasilan sedang, BI checkingnya baik, maka keputusannya adalah iya, yang artinya diterima. Nah, ini adalah data sebelumnya yang sudah ada. Nah, kemudian adalah muncul sebuah data baru. Sudah, inilah disebut nasabah barunya. Kemudian dari nasabah barunya, kemudian dari atribut-atributnya didapatlah nilainya seperti ini. Dia umurnya di bawah 30, penghasilannya rendah, kemudian BI checkingnya baik. Kita ingin melihat nih hasilnya apa? Apakah dia iya diterima, apakah dia tidak diterima. Nah, di sini inilah yang kasus seperti inilah yang akan kita selesaikan dengan menggunakan metode knife bias classifier ini. Nah, jadi di sini hasilnya. Nah, hasilnya inilah yang mau kita cari. Apa ini hasilnya? Apakah dia ya ataupun tidak. Nah, disinilah namanya, inilah yang disebut dengan supervised learning. Yang ini dikatakan supervised learning. Kenapa? Karena dia ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya ini, kalau dia tidak memiliki ini, kita katakan bisa dikatakan dia sebagai unsupervised learning. Nah, jadi di sini kita ingin melihat nih si Dina ini dengan kriteria atributnya untuk umurnya di bawah 30, penghasilan rendah, kemudian BI checkingnya baik. Kita ingin melihat cara gimana. Oke. Di sini yang pertama adalah kita menghitung nilai kelasnya untuk menilai setiap kelasnya. Oke. Nah, caranya gimana? Oke, kita lihat nih. Yang pertama ini kriterianya itu di bawah 30. Oke, sudah. Kita lihat nih, di bawah 30 ada muncul berapa kali? 1, 2, 3. Di bawah 30 itu munculnya ada 3 kali. Oke, kita buat terlebih dahulu.
sile-silenya ya. Di bawah 30 itu sama dengan 3. Kemudian sini di atas 30 juga 3. Ya. Oke. Kemudian nih tinggi 1 2 3. Tinggi sama dengan 3. Kemudian rendah 1. Kemudian sedang sama dengan 2. Nah, jadi kalau nanti proses jika ada soal tidak perlu dibuat ini juga nggak ada masalah. Ini hanya sile-sile aja. Jadi biar kita tidak bolak-balik untuk melihat yang ini. Oke, kemudian sini BI checkingnya yang baik itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik itu 5. Oke. Kemudian yang tidak itu 1. Tidak itu adalah 1. Kemudian di sini kita lihat yang hasilnya ya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya sama dengan 4. Tidak sama dengan 2. Oke. Nah, kita harus buat seperti ini dulu. Sudah? Nah, balik ke sini lagi. Proses pengerjaannya. Nah, di sini dikatakan di bawah 30 keterangannya ya. Di bawah 30 keterangannya ya. Oke, kita lihat di sini. Di bawah 33. Sudah? Di bawah 33. Berarti di sini kita buat ianya sama dengan tidaknya sama dengan. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Di bawah 31 1 2 3. Yang hasilnya ya, kita lihat di sini ada 1, ada 2. Ada 1, ada 2. Makanya bisa diisi di sini adalah 2. Sudah? Maka di sini nggak usah kita cari, pasti hasilnya 1. Kenapa? Karena di bawah 30 itu hanya ada 3. Kemudian di atas 30, 1, 2, 3. Kemudian kita lihat yang hasilnya ya ada 1, ada 2. Berarti di sini sama ya. Oke, kita buat seperti ini terlebih dahulu, baru kita buat yang di bawahnya. Kemudian di sini sudah tinggi, yang tinggi. Oke, ada 1, 2, 3. Yang ianya ada berapa? Ada 1, ada 2. Yang ianya 2, yang tidaknya maka 1. Kemudian yang rendahnya. Yang rendah ini kita lihat hanya 1, tapi keputusannya adalah tidak, maka di sini 0, di sini adalah 1. Kemudian yang sedang berarti di sini ada 2, di mana hasilnya kedua-duanya ini di sini hasilnya adalah ya. Maka di sini kita buat yang ianya 2, yang tidaknya adalah 0. Kemudian BI checkingnya ada 5 ya, yang baik 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat yang iya baik, yang iya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Maka di sini bisa kita buat yang baiknya itu adalah 4, maka yang tidaknya itu adalah 1. Nah, yang tidak maka hasilnya tidak gitu. Maka di sini hasilnya 0, di sini hasilnya adalah 1. Nah, kita buat sile-sile seperti ini. Yang sekali lagi ya, tidak perlu dibuat sile-sile seperti ini, nggak ada masalah. Kalau mau dibuat ya nggak ada masalah. Ini gunanya adalah agar kita tidak bolak-balik melihat ke sini. Tujuannya adalah agar kita tidak bolak-balik untuk melihat daripada si dataset ini. Gimana prosesnya? Oke, kita lihat di sini. Yang pertama untuk menghitung nilai setiap kelasnya di bawah 30 tetapi keterangannya ya. Di bawah ke 30 tetapi keterangannya ya nilainya adalah 2. Dia 2 kali muncul. Dibagi dengan ya. Dibagi dengan ya. Ya dibagi berapa kali muncul? 4 kali. Berarti sini adalah 2 dibagi 4 hasilnya adalah 0,5. 2 dibagi 4 hasilnya adalah 0,5. Kemudian yang 1 di bawah 30 1. 1. Oke. Dibagi yang tidak berapa? Tidak di sini 2. Berarti sini 1 dibagi 2 hasilnya adalah 0,5. Oke, itu untuk kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua. Oke, kriteria yang kedua di sini rendah. Sudah? Rendah keterangan ya. Rendah keterangan ya. Rendah keterangan ya itu 0. 0 dibagi 4 hasilnya tetap 0. Kemudian rendah keterangannya tidak. Rendah keterangannya tidak. Di sini 1. Oke, berarti 1. Tidak tadi berapa? 2 kali dia muncul. 2 kali dia muncul. Berarti di sini 1 dibagi 2 hasilnya adalah 0,5. Oke. Kemudian yang tinggi 3. Yang tinggi 3.
yang keterangannya baik ada 2. Oke, berarti di sini ada kurang ya. Oke, kemudian di sini baik di sini keterangannya itu ya. Kita lihat baik yang keterangan ya itu ada 5, ada 4. Berarti di sini 4 dibagi 4 dengan 1. Kemudian baik keterangannya tidak. Baik keterangan tidak, maka di sini kita lihat lagi yang tidak itu adalah 1. 1 dibagi 2 0,5. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di sini hanya digunakan di bawah 30, rendah, dan juga baik. Kenapa di sini yang digunakan adalah di bawah 30, rendah, dan juga baik? Kan tadi dibalik lagi. Tadi kan atributnya di sini ada di bawah 30, ada di atas 30. Kemudian di sini ada rendah, ada tinggi, ada sedang. Kemudian di sini ada baik, ada tidak. Kita melihatnya tuh dari sini. Kenapa? Karena kita ingin mengecek jika atributnya di bawah 30, umurnya di bawah 30, penghasilannya rendah, BI checkingnya baik, hasilnya apa? Makanya yang di sini yang kita gunakan tuh adalah yang ini, di bawah 30, kemudian rendah, kemudian baik. Kemudian adalah baik. Jadi berdasarkan dari tiga ini aja. Berdasarkan dari 3 ini aja yang akan kita proses. Maka didapatlah nilainya ini. Kemudian setelah kita dapat nilainya ini, nilai untuk setiap kelasnya, kemudian kita menghitung nilai labelnya. Menghitung nilai labelnya gimana? Berarti di sini yang ya kita kumpulin dulu yang ya 0,5 0 1. Berarti di sini kita kalikan 0,5 dikali 0 dikali 1. Hasilnya adalah 0. Kemudian yang tidak kita kumpulkan di sini adalah 0,5 0,5 0,5. Berarti sini 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5. Hasilnya adalah 0,1225. Itu langkah ketiga. Kemudian sini langkah keempat adalah kita mengalihkan apa yang mau kita kalikan, nilai kelasnya dengan probabilitas keseluruhannya. Sekali lagi, kita mengalihkan nilai ini, nilai kelasnya ini kita kalikan dengan probabilitas secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Oke, ini nilainya 0. Sudah? Setiap kelas ini nilainya 0. Untuk yang ya, maka di sini adalah 0. Nah, probabilitas keseluruhan. Kenapa 4/6? Balik sini, kita lihat ke sini ya. Yang ya ini muncul 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dari 6 datanya. Dari 6 data. Maka di sini adalah 0 dikali 4/6, maka hasilnya tetap 0. Kemudian yang ini 0,125. 0,125 dikali 2/6. Dari mana 2/6? Oke, dari sini. Yang tidaknya tuh 2. Dibagi dengan 6. Kenapa 6? Keseluruhan datanya itu ada 6. Berarti 2 dibagi 6. Maka hasilnya adalah 0,0375. Kemudian kita bandingkan antara nilai 0 dan juga nilai 0,375, maka nilai yang paling besar adalah 0,0375. Maka hasilnya adalah tidak. Maksudnya gimana? Nah, kemudian si pengajuan Dina dengan kriteria atau variabel atributnya adalah di bawah 30, penghasilannya rendah, kemudian BC yang baik, maka hasil keputusannya adalah tidak, yang artinya adalah proses pengajuan peminjaman pengkreditan rumah atau kepemilikan KPR tadi itu ditolak berdasarkan dengan atribut yang baru, nilai-nilai atribut yang baru, kita proses datanya, kita cocokkan datanya dengan atribut yang lama. Nah, begitulah kira-kira penjelasan terkait dengan algoritma naive Bayes classifier yang digunakan untuk teknik klasifikasi data mining.